Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita yang telah Allah wajibkan, yakni menegakkan salat, menunaikan salat subuh. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Jalla wa ala menerima amal ibadah kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita biar senantiasa untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan perbuatan maksiat. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah rahman rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab atau dari kutub Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, yakni 10 kaidah dalam pensucian jiwa, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar hafizahumullahu ta'ala. Naam, kita telah sampai kepada Al-Qaidatu, kaidah berapa kemarin? Al-Qaidatul, kemarin adalah Qaidatul Khamisatu, yakni kaidah yang kelima kemarin, yakni tentang at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyatun, yakni pensucian jiwa dengan mengosongkan diri dari perbuatan kejelekan atau dosa dan menghiasi diri dengan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada lagi hidupin sampai dah? Tidak. Sampai dah. Kita lanjutkan kepada al-qaidah as-sadisatu, yakni kaidah yang keenam. Ya, kaidah yang keenam, yakni adalah ighlaqul munafidhi, yakni menutup setiap celah, ya, menutup setiap celah, allati, yang tukhriju bil insani, ya, yakni yang mengeluarkan manusia, an tazkiyati, yakni dari pensucian jiwa, ya, dari pensucian jiwa. Jadi al-qaidatu sadisatu ini adalah menutup setiap celah yang mengeluarkan manusia dari pensucian, wa tub'iduhu, dan menjauhkan dia dan menjauhkan ia, ainil fadilati,
dari perkara mulia, wa tuqi'uhu fi radhilati, ya, wa tuqi'uhu, dan menjauhkan ia fi radhilati, yakni apa? Ke dalam kehinaan, ya, ke dalam kehinaan. Naam. Jadi intinya adalah al-qaidatu sadisatu, kaidah yang keenam adalah yakni kita menutup semua pintu maksiat. Ya, pada hakikatnya adalah kita menutup semua pintu maksiat. Ya, kita menutup apa? Semua pintu maksiat. Ya, maka hendaklah seseorang ketika dia hendak mentazkiyatun nufus, ketika dia hendak mensucikan jiwanya, maka hendaklah mereka menutup setiap celah yang bisa mengeluarkan manusia dari tazkiyatun nufus dan menjauhkan dirinya dari perkara yang mulia. Ya, dan juga menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam kehinaan. Jadi intinya apa jamaah? Ya, intinya adalah bahwasanya Syekh penulis kitab ini memberikan pelajaran kepada kita, maka hendaklah kita untuk senantiasa menutup semua pintu-pintu maksiat. Kenapa? Karena telah kita ketahui bahwasanya maksiat itu adalah perbuatan yang dengannya hati akan bisa menjadi terdapat titik warna hitam di dalamnya. Ya, ketika seseorang yang dia terus dan terus bermaksiat, ya, maka apa? Dia akan menjadikan hati tersebut hati yang kotor, ya, dan bahkan hati yang berkarat dan bahkan bisa sakit atau bahkan sampai hati tersebut menjadi hati yang mati waliyadzubillah. Nah, Syekh setelah beliau menjelaskan pada kaidah yang kelima, yakni hendaklah kita menjauhi dari perbuatan dosa, ya, dan menghiasi diri kita dengan ketaatan, ya, maka hendaklah kita yakni menutup setiap celah yang bisa mengeluarkan manusia daripada apa? Pensucian jiwa. Naam. Jadi intinya adalah menutup semua apa? Pintu maksiat. Baik, kita lanjutkan. Qala musannif hafizallahu ta'ala, fayahtajul abdu hajatan masatan, ya, fayahtajul abdu hajatan masatan. Nah, bagi ikhwan sekalian yang di rumah dan juga yang ya bisa melihat bukunya, ya, dan juga kepada jamaah juga bisa, ya, sambil ditulis, ya, di dalam buku tersebut. Nah, kata Syekh, fayahtajul abdu, yang maka seorang hamba sangat membutuhkan hajatan masatan, ya, maka seorang hamba itu sangat membutuhkan sesuatu hal yang sangat, maksudnya apa? Betul-betul sangat memerlukan seseorang hamba. Masatan itu adalah hajatan masatan itu adalah kebutuhan yang sangat, ya. Jadi seorang hamba, kata Syekh, dia itu sangat membutuhkan, sangat memerlukan, ya, ini apa? Ila irlaqil manafidhi, yakni untuk menutup, ya, semua celah, ya, menutup semua celah allati tunaddisu nafsahu, ya, yakni menutup semua celah yang dengannya jiwa tunaddisu nafsahu. Apa kamar tunaddisu, ya? Ini apa? Yang bisa mengotori jiwa, ya, yang bisa mengotori jiwa. Wa tudassiha, dan yang bisa menutup jiwa, ya, yakni bisa mengotori jiwa dan menutupi jiwa. Jadi kata Syekh, hendaklah seorang hamba
dia itu sangat-sangat membutuhkan, yakni menutup semua celah, menutup semua pintu yang bisa membuat jiwanya kotor dan juga yang bisa membuat menutup jiwanya. Ya. Jadi apabila jiwa itu kotor, maka dia akan mencintai sesuatu yang kotor pula. Ya. Dan apabila jiwa tersebut telah tertutup, maka dia akan malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Dia akan malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dia malas untuk menegakkan ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Maka hati yang kotor, ya, maka akan bisa menyebabkan tertutupnya hati, tertutupnya jiwa. Ya, maka kata Syekh, hendaklah seseorang dia menjauhi segala sebab yang bisa membawa jiwanya menjadi jiwa yang kotor dan menutup jiwanya. Artinya apa? Yakni menjauhi segala perbuatan maksiat. Ya, menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bukan malah sebaliknya melakukannya. Waliyadzubillah. Dia menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Syekh hafizallahu taala, wa qad duriba lana, dan sungguh telah diberikan kepada kita fi sunnati, yakni di dalam sunnah, mathalun, sebuah permisalan atau apa? Ilustrasi, ya. Dan sungguh kata Syekh telah diberikan kepada kita di dalam sunnah mathalun, yakni sebuah permisalan, ya, sebuah permisalan atau sebuah contoh atau sebuah apa? Ilustrasi. Yubainu khuturata ulujil abdi fima yadayyu alaihi dinahu. Yakni kata siapa? Sungguh telah diberikan kepada kita di dalam sunnah, yakni sebuah permisalan, ya, atau sebuah contoh atau sebuah ilustrasi. Yubainu khuturata, ya, yang mana apa? Yubayinu, yakni menjelaskan, yang menjelaskan khuturata ulujil abdi, yakni apa? Menjelaskan bahayanya, ya, menjelaskan tentang bahayanya ulujil abdi, yakni menjaganya seorang hamba fima, yakni ke dalam apa-apa yudayyu alaihi dinahu, yang akan menghancurkan agamanya, ya. Ya, ini apa? Maksudnya adalah Syekh mengatakan bahwasanya di dalam sebuah hadis terdapat penjelasan, yakni tentang hendaklah seorang hamba itu dia selalu senantiasa menjaga agamanya, ya, jangan sampai agamanya tersebut, ya, menjadi hancur, ya, disebabkan dia tidak menjaga agamanya tersebut. Ya, bagaimana Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang bahayanya seseorang hamba yang dia berjalan tidak dilandasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka kita simak apa yang disampaikan oleh Syekh. Ya, beliau mengatakan fil hadis, yakni dalam sebuah hadis, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, dalam sebuah hadis ini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, bersabda, yakni apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, daraballahu mathalan
yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan siratan mustaqiman, yakni apa? Jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Jadi maksudnya adalah Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah memberikan perumpamaan dengan jalan yang lurus. Ya. Wa ala janabaitaini sirat surana fihima abwabun mufattahatun. Ya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Allah memberikan perumpamaan dengan jalan yang lurus, wa ala janabataini sirat. Suran, yakni apa? Di jalan yang lurus tersebut terdapat dua pagar. Paham ya jemaah? Jadi Rasulullah itu memberikan perumpamaan. Ya, yakni apa? Jalan yang lurus, yakni apa? Allah memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Nah, di jalan yang lurus tersebut terdapat apa tadi? Dua pagar. Fihima, yang mana kedua pagar tersebut abwabun mufattahatun, ya. Yakni apa? Abwabun mufattahatun. Yakni apa? Di kedua pagar tersebut pintunya terbuka. Ya, pintunya apa? Terbuka. Ya, pintunya apa? Terbuka. Apa maksudnya ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan jalan yang lurus seperti apa? Yakni bahwasanya jalan tersebut memiliki dua pagar. Ya, jalan yang lurus tersebut memiliki dua pagar. Yang mana kedua pagar tersebut pintunya terbuka. Ya. Wa 'alal abwabi suturun murahatun. Nah, subhanallah jemaah. Nah, sedangkan kedua pintu tersebut, pintu tadi terbuka atau tertutup? Terbuka. Nah, pintu tersebut itu dari apa? Lembaran kain yang tipis. Ya, suturun itu adalah lembaran kain ya. Murahatun yang tipis. Ya, na'am. Subhanallah ya. Jadi Nabi memberikan permisalan ya, bahwasanya Allah itu memberikan perumpamaan dengan jalan yang lurus, bahwasanya di jalan yang lurus tersebut terdapat dua apa tadi? Dua pagar, yang mana kedua pagar tersebut pintunya dalam keadaan terbuka, dan setiap pintu itu ya hanya apa? Tertutup dengan lembaran kain yang sangat tipis. Bayangkan ya, Masya Allah. Berarti pintu itu apa? Dilapisi dengan tutup dengan kain yang tipis. Ya, dengan kain yang tipis. Wa 'ala babi sirati da'in, ya. Dan di atas pintu jalan yang lurus tersebut, ya, dan di atas jalan apa namanya, dan di atas pintu sirat, yakni jalan yang lurus tersebut, da'in, adanya apa? Seorang penyuruh. Ya, adanya apa? Seorang penyuruh. Yaqul, nah, seorang penyuruh itu mengatakan, ya ayuhan nasu, wahai manusia, udkhulu as-sirata jami'an, masuklah kalian semuanya ke jalan yang lurus. Ya, jadi di jalan sirat itu ada apa? Ada seorang yang menyuruhkan di atas pintu tersebut. Ya, jalan yang lurus tersebut dia mengatakan apa? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya, wahai manusia. Udkhulu, ya, masuklah kalian as-sirata jami'an. Ya, masuklah kalian semuanya ke dalam apa? As-sirat, ke dalam jalan yang lurus tersebut. Wala tata'arraju, dan jangan kalian berbelok-belok. Ya, jangan kalian apa? Berbelok-belok. Maksudnya apa? Lurus saja.
Ya tidak boleh apa? Ke kanan atau ke kiri. Ya tidak boleh menyimpang. Ya jadi tugasnya adalah masuk dan lurus saja. Ya tidak boleh ke kanan dan ke kiri. Ya ini tidak boleh berbelok-belok. Wada'in yad'u min fawqi sirat. Ya. Dan sepanjang jalan tersebut, ya dan sepanjang jalan, ya ada penyuruh yang berada di atas jalan tersebut. Ya jadi maksudnya jamaah, jadi setiap setiap sepanjang jalan yang lurus tersebut ada apa? Ada penyuruh di atasnya, yakni ada orang yang menyuruh di atas jalan tersebut. Apa dia katakan? Dia mengatakan, ya ini apa penyuruh tersebut, ya dan sepanjang jalan ada penyuruh yang berada di atas jalan, ya na'am. Fa idza arada yaftaha syai'an, maka apabila orang yang berada di jalan tersebut hendak membuka sesuatu min tilkal abwab, ya dari pintu tersebut. Paham tak maksudnya? Jadi apabila ya ada seseorang yang hendak membuka pintu tersebut, kan tadi pintunya ada apa tadi? Ada lembaran kain yang tipis, ya kan? Nah apabila ada orang yang hendak membuka pintu tersebut, ya ini hendak membuka pintu tersebut, qala, nah maka berkata, siapa yang berkata di sini? yakni orang yang berada di atas jalan tersebut. Dia mengatakan apa? Waihak, celaka engkau, katanya. Celaka engkau. La taftahu, dan janganlah engkau buka ya pintu tersebut. Ya waihak, celaka engkau. La taftahu, dan jangan engkau apa? Buka pintu tersebut. Fa innaka in taftahu talajhu ya, karena sesungguhnya selagi engkau buka pintu tersebut, ya selagi engkau buka pintu tersebut, talijhu, ya maka engkau akan masuk apa? Ke dalamnya. Ya, engkau akan apa? Masuk ke dalamnya. Ya, masuk ke dalamnya. Ya, na'am, kita ulangi ya jamaah. Ya, kita ulangi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah itu apa? Memberikan perumpamaan dengan jalan yang lurus. Ya, jadi Rasulullah menyampaikan bahwasanya Allah itu apa? Memberikan perumpamaan jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus tersebut yang memiliki dua pagar. Yang memiliki apa? Kedua pagar. Yang mana kedua pagar tersebut memiliki pintu, dan pintunya dalam keadaan apa? Terbuka. Nah, sedangkan pintunya itu hanyalah tertutup dengan apa? Lembaran-lembaran kain yang tipis. Ya, mungkin dia ada pintu, ya kan? Nah, sedangkan pintunya itu apa? Terbuka. Akan tetapi apa? Ada tirai, ya, seperti tirai yang menutupi pintu tersebut, tapi bukan daun pintu kan? Daun pintu ya. Nah, bukan daun pintunya. Ya, kenapa? Karena pintu itu posisinya dalam keadaan terbuka. Hanya saja dia dilapisi dengan apa? Ditutup dengan apa? Dengan lembaran kain yang tipis. Nah, seperti itu perumpamaannya. Ya. Nah, kemudian ya, pintu tersebut terdapat seseorang yang berkata. Ya, di pintu tersebut apa? Terdapat seseorang berkata apa? Orang itu mengatakan, "Wahai manusia," katanya, "masuklah kalian ke jalan yang lurus semuanya, dan janganlah kalian ke kanan dan ke kiri, janganlah kalian berbelok ke kanan dan ke kiri." Ya. Dan kemudian
di atas pintu di atas jalan yang lurus tersebut ada lagi seseorang yang menyerukan. Yakni apa? Apabila setiap ada orang yang tangannya gatal mungkin hendak membuka tirai tersebut, maka ada penyuruh dari atas mengatakan apa? Waihak, celakalah engkau. Celakalah engkau. Jangan engkau buka pintu tersebut. Kenapa? Karena apabila engkau membuka pintunya, maka engkau akan masuk ke dalamnya. Bisa difahami ini? Nah, sekarang Nabi memberikan permisalan apa yang dimaksud dengan sirat itu. Wasiratul Islam. Nah, sedangkan sirat, jalan yang lurus itu adalah apa? Islam. Ya, jalan yang lurus itu adalah apa? Islam. Maka bagi orang yang dia hendak selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia masuk dalam Islam. Karena Islam adalah agama yang hanya diridhoi di sisi Allah. Sebagaimana Allah sebutkan, innad dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima amalnya, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Jadi jemaah, ya Islam itu adalah jalan yang lurus, dan Rasulullah memberikan perumpamaan, ya, melalui Allah Subhanahu wa taala. Yang di jalan yang lurus tadi yang disebutkan adalah apa? Dia adalah Islam. Dia adalah Islam. Wasuran. Nah, suran tadi apa tadi suran? Apa tadi suran? Yakni pagar tadi, ya kan? Kan ada dua pagar tadi kan? Nah, asuran, ya, yakni kedua pagar tersebut. Apa dia? Hududullahi ta'ala. Dia adalah batasan-batasan Allah. Ya, jadi kedua pagar tersebut adalah apa? Batasan-batasan Allah. Yakni larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang larangan-larangan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka tidak boleh ya kita masuk ke dalam batasan Allah. Ya, wal abwabu al muftahatu. Nah, sedangkan pintu yang terbuka itu apa? Maharimullahi ta'ala. Yakni apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu yang terbuka itu apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Subhanallah, ya, alangkah indahnya yang diberikan perumpamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika da'i ala ra'si sirat. Nah, tadi kan ada sahabat tadi, ada orang yang menyeru, ya kan? Apa kata orang itu menyerukan? Ya ayuhan nas, udkhulus sirat jami'an. Wahai manusia, masuklah kalian ke dalam sirat secara keseluruhan. Berarti apa sirat di sini? Islam. Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, jangan kalian menyimpang. Ya. Nah, sedangkan siapa yang menyuruhkan tadi? Wa dzalika da'i ala ra'si sirat. Nah, orang yang menyerukan ya di atas sirat tersebut, dia adalah siapa? Kitabullah. Dia adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi kalau kita tidak selamat, maka apa? Hendaklah kita ya mengamalkan isi Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kedua. Dzalika apa? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, alif lam mim kata Allah. Ini adalah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, hudan lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, jika kita hendak selamat, maka kita ikuti Islam. Ya, kita ikuti Al-Qur'an. Kita pelajari Al-Qur'an, dan kemarin telah disebutkan oleh Syekh kaidah yang keberapa tentang masalah Al-Qur'an? Al-qaidatus tsalisah, ya, kaidah yang ketiga. Bukan ya. Ya betul, kaidah yang ketiga.
Ya, kita mempelajari Al-Qur'an. Ya, kita memahaminya, mempelajari tentang masalah tafsirnya dan sebagainya. Ya, na'am. Kemudian kata Syekh, wada'i min fawqi sirat. Nah, sedangkan orang yang apa tadi? Ya, yang menyeru yang di atas sirat tadi. Kan ada dua orang menyeru ya kan. Yang pertama tadi yang ini apa? Setiap di pintu. Ya, dan ini di atasnya. Nah, siapakah mereka itu? Wada'i min fawqi sirat. Wa'idallahu fi qalbi kulli muslim. Nah, ternyata orang yang menyeru di atas sirat itu adalah penasihat Allah. Ya, penasihat Allah di dalam hati setiap muslim. Maksudnya apa? Hatinya maksudnya. Ya, mungkin kita pernah ya jamaah ya kan? Ketika kita hendak bermaksiat, apa terkadang hati kita mengatakan, jangan lakukan. Anda sudah mengetahui masalah ini. Nah, seperti itu. Ya, ada hati apa? Ada suara hati kecil. Ya kan? Nah, itu adalah apa? Wa'idallahu. Ya, dia adalah sebagai penasihat Allah di dalam hati setiap muslim. Nah, apabila hati kita demikian, maka pertanda hati kita itu adalah hati yang sehat, hati yang hidup. Ya, kenapa? Karena apabila seseorang dia terjatuh dalam perbuatan maksiat, ya maka dia merasa bersalah dan dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah tadi perumpamaan ya yang diberikan perumpamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan jalan Allah yang lurus tersebut. Nah, lalu Syekh membawakan perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Hambali rahimahullah. Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, semoga Allah merahmatinya. Ini apa berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, dia mengatakan, wa man kana fid dunya, dan barang siapa yang di dunia, yakni apa, dan barang siapa yang di dunia qad kharaja 'anil istiqamati 'ala sirati, qad kharaja 'anil istiqamati 'ala sirati, ya. Dan barang siapa yang di dunia dia keluar dari istiqamah, jalan yang lurus. Maksudnya apa? Barang siapa yang dia tidak istiqamah di dunia, maksudnya seperti itu. Ya, dia tidak bisa istiqamah di atas dunia ini. Fafataha abwabal muharami, ya maka dia telah membuka pintu-pintu yang haram. Ya, maka dia telah membuka apa? Pintu-pintu haram. Allati, yang fi suturi sirat, yang apa? Yang tertutup as-sirat, yakni apa? Dari jalan yang lurus. Yamnatan wa yasratan, yakni ke kanan dan ke kiri. Wa dakhala ilaiha, dan dia masuk ke dalamnya. Ya. Maksudnya apa jemaah? Maksud kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, yakni orang yang di dunia dia tidak bisa istiqamah dari jalan yang lurus, maka sebabnya adalah dia membuka pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah tersebut. Ya, yang sebelumnya apa? Tertutup pintu tersebut, maka dibukanya. Ya. Dan dia masuk ke dalamnya tersebut. Waliyadzubillah. Ya, maka jamaah rahimana rahimakumullah, apabila kita hendak istiqamah, maka hendaklah kita menjauhi segala bentuk maksiat. Ya, jangan sekali-sekali kita membuka pintu maksiat. Kenapa? Karena orang yang selalu senantiasa melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan itu adalah satu hal yang bisa membuat pelakunya ketagihan, akan tetapi ya kesenangan yang ada di dalam perbuatan maksiat tersebut adalah kesenangan yang semu.
yang tidak kekal, ya mereka ditipu daya oleh syaitan, dan nanti akan dijelaskan oleh Syekh hafizallahu taala. Naam. Sawa'un kanat, kata Syekh, ya masih perkataan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab, sawa'un kanat al-muharimu minasyahwati au minasyubahati, ya sama saja, yakni apa, dia melakukan perbuatan yang haram dari perkara syahwat ataupun syubhat. Nah ini bahaya jamaah, ya. Jadi ya ada dua yang bisa menyebabkan menghancurkan seseorang hamba, yakni apa, adanya syahwat dan adanya apa, syubhat. Nah fitnah syahwat dan fitnah syubhat ini luar biasa. Nah kalau fitnah syahwat itu akan dialami oleh orang-orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu, ya, sedangkan syubhat itu adalah yang akan dialami oleh orang yang berilmu, ya, yakni keracuan di dalam memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka supaya tidak menimbulkan keracuan di dalam memahami kedua wahyu ini, Al-Quran dan Sunnah, maka adalah seseorang talaki, yakni dalam belajar, yang memiliki guru dalam mempelajari dinul Islam yang mulia ini. Naam. Kemudian kata Syekh hafizallahu taala, akhadhathul kalalibu, ya, maka akhadhathul kalalibu, maka dia apa, mengambil apa al-kalalib, yakni al-kalalib apa, seperti pengait, ya. Ya dia bagaikan apa, pengait yang mengambil, ya. Tahu apa pengait? Pengait al-kalalib. Nah itu pengait. Allati ala dzalika sirat yamnatan wa yasratan. Nah, yang dengan dia melakukan perbuatan yang haram, menunaikan syahwatnya, terkena syubhat, maka kata Syekh, ya al-Imam, ya maka kata al-Imam Ibnu Hafiz Al-Hafiz, ya Ibnu Rajab, ya maka dia itu bagaikan apa, kalalib. Tahu kalalib, ya? Apa ya? Naam, pengait, naam. Ya pengait. Iya, kalalib. Yang apa? Yang membuat dia ke kanan dan ke kiri. Maksudnya apa? Yang membuat dia tidak apa? Tidak bisa untuk ya istiqamah. Ya, naam. Bihasabi ma fataha fid dunya, ya, dan dengan sebab itu, ya, dengan itu berbanding lurus dari apa yang mereka buka dari dunia, ya, min abwabil muharimi, yakni dari pintu-pintu yang diharamkan, dari pintu-pintu yang haram, wa dakhala ilaiha, dan dia masuk ke dalamnya, ya. Naam. Bihasabi ma fataha fid dunya, ya, dengan itu, ya, berbanding, ya, dari apa yang mereka buka, ma fataha fid dunya, ya, dari apa-apa yang mereka buka dari apa, dari dunia ini, ya, min abwabil muharami, yakni dari pintu-pintu haram, wa dakhala ilaiha, dan dia masuk ke dalamnya. Nah, maksudnya adalah apa jemaah? Maksudnya adalah yakni seseorang yang ketika di dunia dia tidak bisa istiqamah, maka sebabnya apa? Sebabnya adalah dia membuka pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah dia menerjang larangan-larangan Allah, ya, lalu dia masuk ke dalamnya. Ya, sebagaimana apa, kalalib, yakni apa, pengait-pengait tersebut yang siap mengait, ya, seseorang dari jalan yang lurus sehingga bisa membuat dia ke kanan dan ke kiri. Apa yang dia lakukan itu, ya, apa yang dia dapatkan itu disebabkan apa? Dari apa-apa yang telah dia lakukan sendiri,
dari kesalahan yang dia lakukan sendiri, yakni apa? Dia berusaha membuka pintu-pintu yang diharamkan oleh Allah dan dia pun masuk ke dalamnya. Nah, maka jamaah, hendaklah kita menutup semua pintu-pintu maksiat. Ya jangan malah kita datangi, ya kan, subhanallah. Jangan malah kita datangi pintu maksiat tersebut. Ya mungkin dahulu ya, maksiat itu di satu tempat. Tapi kalau sekarang apa? Maksiat di mana? Bisa di kocek kita, ya kan, apa? Handphone, ya kan? Nah, bagi orang yang tidak bertakwa maka tangannya gatal ya. Dengan adanya handphone, dia bisa mengakses semua yang ada di dunia ini. Walhamdulillah. Ya, maka bagi Anda wahai para santri yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami dan juga santriwati ketika liburan ini, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Hendaklah kita takut kepada Allah. Karena apa yang Anda pegang berupa handphone itu adalah amanah dari orang tua Anda. Ya, maka hendaklah Anda gunakan handphone tersebut kecuali dalam kebaikan. Jangan Anda gunakan handphone tersebut dalam kemaksiatan kepada Allah. Ya, jangan berkhalwat. Yakni berdua-duaan melalui inbox dan sebagainya. Ketahuilah bahwasanya Allah melihat Anda, apa yang Anda lakukan. Bagaimana ketika Anda sedang bermaksiat, bagaimana ketika kita sedang bermaksiat, waliyadzubillah, datang malaikat maut. Ya, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita jawab nanti dalam pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka Syekh melanjutkan wa minhu qala Allah taala. Ya, dan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah ini subhanallah nih, perhatikan jemaah. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30. Ya, ini apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Menutup semua pintu-pintu maksiat. Dengan apa? Dengan menundukkan pandangan. Qul, katakanlah, lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, kepada orang yang beriman kepada Allah. Ya, katakanlah kepada mereka, yaghuddu min absarihim. Ya, ini apa? Hendaklah mereka menahan. Ya, menahan apa? Min absarihim, yakni dari pandangan-pandangan mereka. Maksudnya apa? Menundukkan pandangan. Menahan pandangan maksudnya adalah menundukkan pandangan. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa-apa yang mereka perbuat. Nah, ya subhanallah jemaah. Maka dalam Al-Qur'an surah An-Nur ini ayat 30, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk menahan pandangan mereka dan untuk menjaga kemaluan mereka, yang dengan itu adalah suatu hal ya kesucian bagi mereka. Sesungguhnya Allah dialah Maha mengetahui apa yang telah ya diperbuat oleh hambanya. Naam. Qala Abu Hayyan Al-Andalusi, ya berkata Abu Hayyan Al-Andalusi rahimahullah, dia mengatakan kuddima ghaddul basari, ya ini apa? Didahului untuk menundukkan pandangan. Ya, didahului untuk menundukkan pandangan. Ala hafzil farji, ya dari apa? Dari menjaga kemaluan. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah mendahului apa? Menundukkan pandangan daripada menjaga kemaluan. Apa sebabnya? Li'anna an-nazara baridu zina, karena sesungguhnya pemandangan itu akan mengarahkan kepada perbuatan zina, ya kan? Subhanallah. Naam. Jadi adanya orang yang berzina itu jalan utama yang pertama adalah karena memandang. Ya, karena apa? Memandang. Karena dengan pandangan tersebut adalah mengarah kepada perbuatan zina. Waraidul fujur, ya, dan pandangan tersebut ia bisa mengarahkan kepada dosa ini. Maksudnya pada dosa zina tersebut. Wal balwa fihi asyaddun wa akthar, ya, bencana
jika bencana itu terjadi, fihi asyaddu wa aktsar, ya maka di dalamnya ya menjadi apa? Bencana yang besar. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika seseorang yang dia berzina, maka sungguh dia telah melakukan apa? Perbuatan yang dosa yang besar, yakni bencana yang paling besar, ya yang paling bahaya sekali, ya yang syariahnya bagi kita untuk kita tinggalkan ya perbuatan zina tersebut dengan apa? Kita menundukkan pandangan kita. Nah, sedikit lagi jemaah kita selesaikan insyaallah. Ya agak kita percepat. Nah. Kemudian waqala Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini berkata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan fa inna man hafiza farjahu wa basarahu, maka sesungguhnya ya barang siapa yang menjaga ya ini apa? Kemaluannya dan pandangannya, ya tahura minal khabathi alladhi yutadannasu bihi ahlal fawahish. Ya, jadi kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, maka sesungguhnya barang siapa yang menjaga kemaluan dan pandangannya, maka dia akan yakni apa? Bersih ya daripada apa? Kotoran. Ya maksudnya apa? Barang siapa yang menjaga kemaluan dan pandangannya, maka sungguh dia telah bersih. Ya ini maksudnya dia telah suci daripada apa? Dari kotoran-kotoran. Alladzi yutanaddasu bihi ahlil fawahish, yang dengan kotoran tersebut ya disebabkan oleh ahlul fawahish, yakni ahlul maksiat, ya orang yang melakukan apa? Maksiat itu mereka adalah orang yang kotor, ya. Naam. Ya orang yang kotor ya adalah mereka para pelaku maksiat. Ya. Wadzakat a'maluhu. Ya, dan amalnya menjadi bersih. Jadi kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah, apabila seseorang yang dia hendak ia menggapai kebersihan hati, maka hendaklah apa? Dia menjaga apa? Kemaluan dan pandangannya. Karena barang siapa yang tidak menjaga pandangan dan kemaluannya, maka mereka adalah orang-orang yang ahlu maksiat, yang dengan itu dia melakukan perbuatan maksiat sehingga mengotori jiwanya. Dan orang yang menjaga kemaluan dan pandangannya, ya maka amalannya akan menjadi apa? Bersih, bisababi tarkil muharrami, disebabkan meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Paham ya jemaah ya? 6. Tidak akan kita sebutkan kesimpulannya. Alladzi tatma'u ilaihi nafsi. Nah, yang dengannya sangat diinginkan oleh jiwa. Apa yang diinginkan oleh jiwa? Yakni untuk melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya, wa tad'u ilaih, dan jiwa senantiasa apa? Menyeru kepada perbuatan tersebut. Ya, jadi kata Syekh apa? Seseorang yang meninggalkan perbuatan yang diharamkan, ya maka hatinya akan bersih, amalnya akan bersih, yang mana sejatinya setiap jiwa itu selalu senantiasa mengajak pelakunya untuk apa? Melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ya sebagaimana Allah sebutkan, dan ini sering kita nukilkan di dalam Al-Qur'an surah Yusuf ayat 30 kalau tidak salah. Ya, inna nafsa la'amaratun bisu. Nah, sesungguhnya jiwa itu selalu senantiasa yang mengajak kepada keburukan. Naam. Ya, kemudian kata Syekh, faman taraka syai'an lillah, maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, faman taraka syai'an lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahullahu khairan minhu, maka Allah akan menggantinya jauh lebih baik. Ya subhanallah.
Ya, jadi barang siapa jamaah yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Walidza kana waladza kana, dan juga demikian min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, lalu saya menjelaskan, yang menambahkan, dan dengannya barang siapa kana min husni islamil mar'i, nah salah satu tanda kebaikan Islam seseorang, tarkahu mala yakni dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Min fudulil kalam, nah dari apa? Dari banyaknya bicara. Ya, maka jamaah terkadang kita kalau disuruh bicara tahan lama. Ya, padahal Allah menciptakan dua telinga, satu lisan. Ini menunjukkan apa? Kita diperintahkan untuk lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Ya, jangan banyak berbicara. Ya, sedikit dikomen, sedikit dikomentari dan sebagainya. Wan nazari, dan jangan banyak memandang. Tahan pandangan kita, jaga pandangan kita. Wa ghairu dzalik, dan yang semisalnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini Al-Imam Ibnu Qayyim berkata, wa aktsarul ma'asi, dan kebanyakan maksiat, innama tuwalliduha, dan banyaknya maksiat itu sesungguhnya dilahirkan dari apa? Min fudulil kalami wan nadhari. Ini apa? Dari banyak bicara dan banyak memandang. Naam. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang banyak berbicara dan orang yang banyak memandang, maka dia pasti akan banyak melakukan maksiat. Nah, seperti itu maksudnya. Wa huma awsa'a madakhil syaitan. Nah, kedua jalan tersebut jamaah. Ini apa tadi? Banyak bicara dan banyak memandang. Nah, keduanya adalah pintu masuk syaitan yang paling luas. Ya, maksudnya apa? Syaitan itu paling leluasa memasuki, menggoda anak Adam dengan dua pintu tersebut, yakni banyak bicara dan banyak memandang. Nah, fa in jarih taihima la yamallani wala yas'amani. Ya, karena keduanya ini apa? Banyak bicara dan banyak memandang, yang dengannya syaitan tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah lelah. Ya, untuk apa? Menggoda anak Adam. Ya, jadi karena keduanya tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah. Taib sedikit lagi jemaah. Insyaallah jam 6 kita selesaikan. Nah, maka kata Syekh, fayambagi 'alal 'abdi, maka hendaklah seorang hamba ayyakuna akilan, yang hendaklah seorang hamba itu memiliki akal yang cerdas. Ya. Kayyisan itu sama yakni akal yang cerdas. Yang hendaklah seorang hamba itu kata Syekh berakal lagi cerdas, memiliki akal yang cerdas. Fayas'alullaha azza wa jalla, sehingga dia dapat memohon kepada Allah, atau sehingga dia dapat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni apa? As-sabra, meminta kesabaran. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada dia. Wan najata, dan memberikan keselamatan kepadanya. Ya, maka kata Syekh hafizallahu taala, maka hendaklah kita yang menjadi orang yang cerdas. Ya, hendaklah kita menjadi orang yang berakal lagi cerdas, yakni dengan kecerdasannya, dengan akalnya dia senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah kesabaran dan juga keselamatan. Ya, wa ayyaqta'a kulla at-turqul muaddiyati li dhaya'i nafsihi wa fujuriha. Ya, wa ayyaqta'a kullat turku al muaddiyati li dhaya'i nafsihi
wa fujuriha. Ya, ini apa? Sehingga apa? Dan memohon agar Allah Subhanahu wa taala menutup jalan yang dapat mengantarkannya menuju kebinasaan dan kemaksiatan. Ya, yakni kata Syekh, hendaklah seseorang hamba itu dia berakal lagi cerdas, yakni dia memohon kesabaran dan keselamatan kepada Allah, dan juga dia memohon kepada Allah supaya Allah menutup jalan yang dapat mengantarkannya, yakni apa? Menuju kebinasaan, dan kemaksiatan. Ya, fadinul abdi ra'su malihi, maka agama seseorang hamba adalah modal daripada hartanya. Maksudnya apa jamaah? Agama adalah harta seseorang yang paling berharga. Ya, jadi kalau pedagang itu mereka sangat memperhatikan modal. Nah, sedangkan modal seorang mukmin itu adalah apa? Adalah agamanya. Wa fi dhaya'ihi khasaratud dunya wal akhirah. Ya, maka kata Syekh rahimahullah, janganlah dia menyia-nyiakan. Ya, jangan menyia-nyiakan atau acuh tak acuh terhadap agamanya. Ya, jadi seseorang itu janganlah dia menyia-nyiakan harta tersebut. yakni menyia-nyiakan harta tersebut. La siyama fi zamanina alladhi waqa'at fihi al-fitnu 'ala an-nasi kawqi'il matar. Ya, subhanallah jemaah, masyaallah. Jadi saya ulangi ya. Jadi kata Syekh, hendaklah seseorang itu dia jangan jangan menyia-nyiakan atau acuh tak acuh terhadap agamanya. Ya, sehingga dia mendapatkan kerugian. Wa fi dhaya'ihi, ya, sehingga dengan dia menyia-nyiakan agamanya tersebut, khasaratud dunya wal akhirah, maka dia akan mendapatkan kerugian ya. Khasaratu itu adalah rugi ya. Dunia, yakni dunia dan di akhirat. Nah, maka kata Syekh, hendaklah seseorang muslim ya itu hendaklah mereka menjadi orang yang berakal dan cerdas, yakni seseorang yang senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kesabaran, meminta keselamatan, ya, dan juga berdoa kepada Allah ya supaya Allah menutup jalan yang dapat mengantarkannya menuju kepada kebinasaan dan kemaksiatan. Dan agama itu adalah modal utama seseorang, ya, harta ya seseorang. Maka jangan sia-siakan agama kita. Ya, barang siapa yang menyia-nyiakan agamanya tersebut, maka dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Nah, itu maksud saya. Ya, nah, sedikit lagi. Ya, masyaallah. Lalu kata Syekh, la siyama fi zamanina, ya, terlebih pada zaman kita ini, kata Syekh, alladhi, yang waqa'ati fihi fitnu, yang di dalamnya terdapat fitnah yang begitu banyak, ya, alan nasi, atas manusia, kawqi'il matar. Jadi subhanallah jemaah, jadi fitnah di zaman kita ini kata Syekh begitu banyak. Saking banyaknya fitnah seperti apa? Kawqi'il matar, seperti turunnya hujan, bayangkan jemaah. Ya, terlebih lagi di zaman kita kata Syekh, di mana berbagai fitnah turun menimpa manusia, yang mana fitnah itu seperti turunnya hujan. Ya, wan fatahat fihi abwabus syubhat, yang dengannya dibukalah pintu-pintu syubhat, wasyahwat, dan juga pintu-pintu syahwat. Ya, naam, ya, dibuka semuanya. Ma'ahadil ajhizatil hadithah, ya, yang dengan itu terbukanya perangkat teknologi terkini, ya kan, adanya Facebook, ya, IG dan sebagainya, ya, yang mana pintu-pintu fitnah itu dari
dari perangkat teknologi terkini, wal mawaqi'il masybuhah, ya, dan juga ya ini apa, program-program televisi, ya, wal baramij al harfah, dan apa namanya, dan acara-acara yang tidak memiliki apa namanya, penyimpangannya, yang memiliki penyimpangannya, ya, atau apa, wal baramij, ya ini apa, moral, ya, moral yang menyimpang maksudnya, ya, afan. Jadi dengan apa namanya, dengan program-program tersebut membuat apa, moral-moral itu menyimpang, hatta saqat katsiran minan nasi ilal ghawayah, ya, sehingga apa, kebanyakan manusia berjalan menuju kesesatan, berjalan menuju kehancuran, ya. Sampai apa? Sehingga manusia apa? Banyak yang mereka menuju kepada kehancuran tersebut. Wasarafathum 'anil hidayah, dan ya mereka apa namanya? Berpaling daripada hidayah. Wasarafathum 'anil hidayah. Yani apa? Mereka berpaling daripada hidayah. Nas'alullahal afiyah. Kita meminta kepada Allah keselamatan. Ya, kita meminta kepada Allah, yakni apa, meminta keselamatan. Naam. Ya, jadi jamaah rahimana rahimakumullah, ya, selesai pembahasan kita ya pada pertemuan yang ketujuh ini. Maka dapat kita simpulkan jamaah, yang pertama bahwasanya hendaklah seseorang menutup semua pintu menuju kepada maksiat. Jadi ketika dalam tazkiyatun nufus, yang menutup semua pintu menuju maksiat. Naam. Kesimpulan yang kedua adalah hendaklah seseorang berpegang teguh kepada agamanya. Ya, berpegang teguh kepada agamanya. Berpegang teguh kepada agamanya, kepada Islam. Ya, yakni mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesimpulan yang ketiga, hendaklah seseorang hamba senantiasa menundukkan pandangan, karena dengan menundukkan pandangan akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Naam. Ya, jadi yang keberapa tadi? Ya. Naam, ketiga, yakni menundukkan pandangan, karena dengan menundukkan pandangan akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian kesimpulan yang keempat. Ya. Kesimpulan yang keempat, barang siapa ketika di dunia melakukan perbuatan maksiat, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Ini barang siapa yang di dunia dia melakukan perbuatan maksiat, maka ya dia akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat. Naam. Kemudian kesimpulan yang kelima. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti lebih baik daripadanya. Ya, jadi barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka akan Allah ganti yang jauh lebih baik daripadanya. Kemudian kesimpulan yang keberapa? Keenam, sebab banyaknya melakukan maksiat, ini sebab banyaknya melakukan maksiat dikarenakan banyak bicara dan banyak memandang. Ya, sebab banyaknya maksiat, maksudnya sebab banyaknya orang melakukan maksiat dikarenakan apa? Banyak berbicara dan banyak memandang. Kemudian kesimpulan yang ketujuh,
hendaklah seseorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah. Hendaklah seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kesabaran dan keselamatan. Memohon kesabaran dan keselamatan. Serta meminta kepada Allah agar Allah menutup jalan memohon kepada Allah agar Allah menutup jalan yang dapat mengantarkannya menuju kebinasaan dan kemaksiatan, ya. Dan memohon kepada Allah agar Allah menutup jalan yang dapat mengantarkannya menuju kebinasaan dan kemaksiatan. Kemudian kesimpulan yang terakhir yang keberapa jemaah? 6. Ke-8, ya, agama adalah harta seseorang yang paling berharga. Ya, agama adalah harta seseorang yang paling berharga, maka jangan sia-siakan harta tersebut. Nah, demikian jemaah. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan insyaallah besok akan kita lanjutkan kepada kaidatus sabiah, yakni kaidah yang ke-7, tadzkiratul maut, yang mengingat kematian, walika Allah walika, ya, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa selesai mengkaji kitab ini. Karena lebihnya saya mohon maaf. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Untuk itu kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.